Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gaya. Iya, kita akan mempelajari tentang hubungan gaya dan gerak, kemudian bentuk-bentuk gaya, manfaat dan kerugian gaya, dan pengaruh gaya pada benda. Pertama, kita akan belajar tentang hubungan gaya dan gerak. Nah, apa yang akan terjadi setelah kamu mendorong pintu? Iya, mendorong dan menarik pintu merupakan kegiatan memberi gaya pada benda. Nah, pengertian gaya, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Perhatikan contoh kegiatan berikut. Nah, ini ada gambar dorongan dan juga ada gambar contoh dari tarikan. Nah, ini ada berbagai bentuk gaya di sekitar kita. Pertama, itu ada gaya otot. Gaya yang dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Nah, itu disebut gaya otot. Gaya otot untuk menendang bola, kemudian ada gaya otot untuk mengangkat ember. Yang kedua yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek yaitu gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini contohnya menggeser sebuah peti kayu. Nah, di sini terjadi gesekan antara peti kayu dan lantai. Nah, ini ada cara untuk memperbesar gaya gesek dan ada juga cara untuk memperkecil gaya gesek. Cara memperbesar gaya gesek itu dengan pembuatan alur pada ban, penambahan pul pada sepatu bola, kemudian lantai kamar mandi yang dibuat kasar. Kemudian cara memperkecil gaya gesek yaitu pemberian pelumas pada mesin. Yang kedua yaitu pembuatan jalan beraspal. Yang ketiga yaitu pemberian roda pada meja. Yang ketiga yaitu ada gaya magnet. Nah, gaya magnet ini yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Nah, benda yang dapat ditarik atau didorong magnet disebut dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda non-magnetis. Nah, ini contohnya paku yang terbuat dari besi dapat ditarik menggunakan magnet. Nah, berarti di sini paku merupakan contoh benda magnetis. Sifat dari magnet yaitu pertama, dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Contohnya yaitu penjepit kertas yang terbuat dari besi. Nah, penjepit kertas ini bisa ditarik oleh magnet. Kemudian ciri dari magnet yang kedua yaitu memiliki kutub. Nah, ini ada tulisan U yaitu kutub utara magnet dan yang S ini merupakan kutub selatan. Nah, magnet mempunyai dua kutub bagian ujung yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet paling kuat ada di bagian kutub magnet. Sedangkan magnet yang paling lemah ada di bagian tengah magnet. Ciri yang ketiga yaitu memiliki gaya magnet. Gaya magnet menyebabkan benda-benda magnetis tertarik oleh magnet. Gaya magnet dapat dibuktikan dengan garis gaya magnet. Nah, seperti pada gambar, serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet
akan membentuk garis gaya magnet. Ciri yang keempat dari magnet yaitu menarik atau menolak magnet lain. Jika kutub tidak senama didekatkan, magnet akan saling tarik-menarik. Sedangkan jika kutub senama didekatkan, magnet akan saling tolak-menolak. Selanjutnya yaitu ada cara membuat magnet, yaitu dengan cara digosok. Kemudian ada diinduksi, yang terakhir yaitu dialiri listrik. Yang keempat ada gaya pegas. Gaya pegas yaitu gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Nah, ini contohnya pada kasur. Kasur pegas memanfaatkan gaya pegas untuk menopang tubuh. Kemudian ada contoh yang lain yaitu anak yang melompat-lompat di atas trampolin karena pengaruh gaya pegas. Yang kelima yaitu gaya gravitasi. Benda yang dilempar akan jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya tarik bumi. Semakin jauh benda dari pusat gravitasi, maka gaya gravitasi semakin lemah. Gaya gravitasi menyebabkan penerjun mendarat ke permukaan bumi. Kemudian yang keenam ada gaya mesin. Nah, gaya mesin dapat berupa tarikan atau dorongan. Baling-baling memberikan gaya pada helikopter. Nah, kemudian contoh roket memberikan gaya dorong pada pesawat antariksa. Selanjutnya ada manfaat dan pengaruh gaya gesek pada benda. Manfaat gaya gesek pada ban membuat benda yang bergerak menjadi tidak mudah tergelincir. Nah, karena ini ada alur pada ban. Kemudian manfaat gaya gesek yang lain yaitu rem sepeda menghentikan gerak benda dan menghasilkan api pada gesekan korek api gas. Kemudian ada kerugian gaya gesek, yaitu mengikis permukaan benda. Dan yang kedua contohnya yaitu menghambat gerakan benda. Nah, ada juga pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama yaitu gaya mengubah bentuk benda. Contoh ketika sedang membuat kue. Gaya tekan tangan mengubah bentuk adonan kue. Kemudian yang kedua, gaya mempengaruhi benda diam. Contoh, gerobak bergerak saat ditarik sapi. Kemudian yang kedua, gerobak bergerak saat ditarik kuda. Yang ketiga yaitu gaya mempengaruhi benda bergerak. Iya, benda bisa menjadi diam. Contohnya, bola yang ditangkap oleh kiper. Yang kedua, contohnya itu bergerak lebih cepat. Mobil melaju lebih cepat setelah pengemudi menginjak pedal gas. Contoh yang ketiga yaitu berubah arah. Bola voli berubah arah setelah dismash oleh pemain.